Farhan Darulumi dari kelas 12 keperawatan absen 10 SMK Kesehatan Surabaya. Di video ini saya akan bercerita tentang kegiatan di sekolah yang paling berkesan buat saya untuk ujian praktik mata pelajaran Simkomdik, karena guru pengajar mata pelajaran ini menyuruh menggunakan bahasa yang mudah dipahami, jadi pakai bahasa informal aja ya guys. Ayo guys, jadi aku mau cerita tentang kegiatan di sekolah, bukan kegiatan praktik mata pelajaran kejuruan sih, karena menurut aku ada sih kegiatan yang berkesan waktu praktikum mata pelajaran kejuruan. Cuman aku nggak punya bahan video sama fotonya, jadi aku ceritain tentang classmate di sekolah bulan waktu tahun 2021. Oke. Jadi waktu sekolah ngadain classmate itu sebenarnya sekolah belum ngadain pelajaran tatap muka 100% kan, masih 50%. Nah kebetulan classmate-nya itu diadain 3 hari. Nah aku kebagian kelas yang masuk 2 hari classmate, tapi aku masuk 3 hari, 3-3-nya aku masuk classmate. Dan terus di situ diadain lomba antar kelas guys. Ada lomba volley, ada lomba bulu tangkis, gobak sodor, futsal putri, terus ada itu senam, sama apa lagi ya lupa dah. Pokoknya yang aku ingat itu, soalnya yang dia di gitu doang deh kayaknya, gak tau, udah lupa. Nah waktu lomba bulu tangkis itu diadain di aulanya Iqbis, dan kebetulan aku yang disuruh jadi supporter pemain bulu tangkis. Ya udah deh, aku sama 3 teman aku ke aulanya Iqbis. Dan menurut aku itu seru sih, karena yang jadi supporter di aula Iqbis itu bener-bener sedikit banget. Jadi kayak kalau misalnya mau teriak-teriak tuh kayak bener-bener masih kedengaran gitu loh. Kayak nggak malu karena nggak banyak orang. Seru. Waktu di babak pertama temen aku masuk nih ke babak semifinal. Tapi sayangnya waktu di babak semifinal dia nggak masuk ke final guys. Tuh. Ya udah deh, nggak apa-apa lah. Masih ada lomba-lomba lain lagi gitu. Habis itu turun ngeliat futsal putri nih, dan futsal putri ini sama sih masuk juga ke babak semifinal. Cuman ya gitu, waktu mau ke final ternyata gagal. Sempat ada cekcok sih, karena lucunya itu kan kalau futsal biasalah, kalau cewek-cewek nih yang main futsal pasti mereka tuh bakalan kayak heboh sendiri gitu loh, nggak fokus sama bolanya gitu. Terus mereka heboh sendiri, malah teriak-teriak kayak ya gimana gitu kan. Ya udah itu deh. Dan yang paling anehnya ini tuh kayak menurut aku nggak masuk akal sama sekali gitu kan. Kalau tim A sama tim B itu kan kayak harus ada yang membedain gitu kan, kayak misalnya seragamnya. Dan sedangkan seragam kalau misalnya nggak pakai pembeda kan pasti bingung yang mana yang tim A, yang mana tim B. Nah salah satu dari tim A atau tim B ini harus pakai jaketnya OSIS gitu loh. Nah sedangkan yang setiap tim yang nggak pakai jaketnya OSIS ini, dia tuh selalu menang gitu, selalu masuk, intinya tuh selalu menang gitu loh. Nah yang pakai jaketnya OSIS ini dia tuh selalu kalah. Jadi kayak teman-teman aku berebut, nggak usah pakai jaketnya OSIS, ntar kalah gitu kan. Kayak ya nggak masuk akal, tapi kayak ya mungkin aja gitu kan, gak ada yang tahu gitu. Ya udah. Dan yang paling bikin aku nggak bisa ngelupain itu waktu main gobak sodor. Waktu main gobak sodor ikut berpartisipasi kan, dan jujurly aku tuh bener-bener nggak pernah guys yang namanya main gobak sodor, bener-bener nggak tahu. Karena ya mohon maaf,
emang rumah aku tuh bener-bener di pinggir jalan raya gitu, jadi nggak punya tetangga yang bisa diajak main kayak gitu-gitu. Ya udah deh, teman-teman aku teman-teman aku nyuruh aku buat ikut nih main gobak sodor, karena ada beberapa temen aku yang nggak masuk, jadi aku disuruh gantiin. Terus mereka bilang kalau misalnya main gobak sodor tuh gampang nggak susah gitu. Ya udah, aku memberanikan diri buat mencoba. Dan waktu mencoba itu kayak gimana sih, aku bener kayak nggak tahu mau ngapain. Aku cuma ngikutin kata-katanya teman-teman aku, disuruh ke sana disuruh ke sini gitu doang. Ya udah, akhirnya kalah. Terus dan ternyata ada salah satu teman aku nih yang ngevideoin gobak sodor tadi, dan ternyata tim yang lain itu ngelakuin kesalahan yang tim OSIS tadi nggak ngelihat gitu. Ya udah, akhirnya teman-teman aku pada protes, terus kita dapet izin buat ngulang lagi tadi. Tapi ya sama aja guys, masuk ke final tapi nggak menang. Karena menurut aku nggak adil sih, soalnya waktu ke final itu skornya tuh seri dan kita nggak bisa ngulang lagi gitu loh. Jadi pakai koin gitu, kayak misalnya kita tim A milih yang Garuda atau yang uang gitu. Jadi kalau yang ngebalik gitu yang Garuda, ya udah yang menang tim yang milih Garuda gitu kan. Kayak ini mah namanya cuma soal keberuntungan aja menurut aku gitu. Ya udah gitu deh cerita storytelling aku tentang kelas meet di sekolah. Itu aja sih. Kalian ceritain juga dong apa kegiatan kalian di sekolah yang paling berkesan buat kalian. Oke? Terima kasih udah nonton video ini. Video gak jelas, video jelas sih. Cerita tentang sesuatu yang paling berkesan di sekolah, karena menurut aku tuh ada sebuah momen guys. Jadi rekam, fotoin setiap momen yang kalian lewatin, maupun di sekolah, kumpul sama teman-teman, sama keluarga. Ambil setiap momen yang lagi kalian lewatin, karena itu tuh benar-benar berharga banget buat di kemudian hari gitu loh. Dan aku tipe orang yang suka ngevideoin sesuatu, ngerekam sesuatu, ngefotoin sesuatu, karena menurut aku suatu saat nanti aku bakalan ingat, oh waktu ini aku lagi ini sama ini gitu. Kayak benar-benar bersyukur dan beruntung banget dikelilingin sama orang-orang baik gitu. Ya udah, itu aja storytelling aku tentang kegiatan aku di sekolah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.